kepada anak-anaknya. Karena dalam kisah Sa'id ini lebih banyak mengisahkan tentang sosok ayahnya yang sebelum Islam datang ia sudah mengajak kepada ketauhidan kepada Allah. Sampai nanti di akhir ayatnya, kemarin kita sampai bahasan kita ke Sa'id, ayahnya Zaid, ayahnya Sa'id ingin mencari Tuhan, ingin cari agama yang benar. Datang ke Syam, dia tanya kepada pemuka agama Yahudi, bagaimana masuk agama Yahudi? Kalau kamu masuk agama Yahudi, kamu harus terlaknat dulu. Akhirnya dia menolak masuk Yahudi karena ingin cari agama yang benar, tapi masa disuruh untuk dilaknat oleh Allah. Kemudian mencari pendeta Nasrani yang paling pembesar agama Nasrani. Begitu juga ketika kalau kamu mau masuk agama Nasrani, maka kamu harus dimurkai dulu oleh Allah. Enggak masuk dalam pikirannya Zaid bagaimana mungkin ingin menyerahkan diri kepada Allah tapi harus melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan sebelum sampai ke kota Mekah, Zaid ini ayahnya Sa'id itu dirampok sampai akhirnya dibunuh. Dan sebelum meninggal beliau mengatakan, duhai Allah, mungkin aku belum bisa mengenalmu, belum bisa beribadah sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Hanif. Namun jangan halangi anakku Sa'id untuk beribadah kepadamu. Maka di antara doa Zaid ini adalah dikabulkannya ketika nanti Sa'id ikut beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendoakan Zaid, ayahnya Sa'id?" Maka Nabi mengatakan, "Fa innahu yub'atsu ummatan wahidah," bahwa Zaid itu nanti di akhirat akan dibangkitkan sebagai satu kaum. Satu kaum artinya ada kaum Nabi Musa, ada kaum, artinya ada kaum tersendiri, ada umatnya, tapi dia unik. Dia sendiri dibangkitkan ummatan wahidah, dalam satu umat tapi cuma dia aja sendiri. Karena sebelum datangnya Islam, dia telah melarang orang-orang Quraisy yang tawaf di Ka'bah, ya, menambah kesyirikan dalam talbiyah mereka. Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Dia melarang itu karena narasinya itu menuhankan berhala. Ya, adapun labbaik Allahumma labbaik ini bukan hanya ada ketika Islam datang, sebelum Islam datang pun sudah seperti itu talbiyahnya. Ya, jadi ini kecuali tambahan-tambahan terakhir tadi itu. Nah, makanya dia dianggap oleh Rasul sebagai satu umat yang dibagikan nanti di akhirat. Kemudian secara fisik Said ini menyerupai seperti Umar, ya kan, masih sepupuan. Jadi setingginya, besarnya badan, gagahnya, ya, hampir seperti Umar. Ya, hampir seperti Umar. Kemudian bahwa Umar yang nanti dari ayahnya itu mewarisi sifat-sifat kerasnya gitu ya. Ayahnya Umar itu orang keras, ya, dan juga orang yang tidak suka pada agama tauhid, termasuk Zaid, ayahnya Sa'id, sering sekali dimusuhi oleh saudaranya Sayyidina Khattab. Jadi ketika Zaid itu mengajak melarang orang-orang Quraisy untuk bersyirik kepada Allah, Khattab ini nggak suka. Jadi setiap kali dia seperti itu seringkali diusir. Bahkan pernah ketika dia ingin masuk kota Mekah dilarang-larang, ya, karena tidak suka. Makanya banyak dari sifat Khattab ini yang menular kepada Sayyidina Umar bin Khattab itu sendiri gitu ya. Namun Sayyidina Umar mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Di antara doa Nabi apa? Ya Allah, kuatkan Islam, aizal Islam bi Umara ini. Ya, di antara salah satu Umar bin Khattab atau Umar Abu Jahal itu ya.
antara Umar dengan Abu Jahal. Namun Allah masukkan Umar bin Khattab sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kemudian ketika Islam sudah datang, Said ini telah menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Fatimah. Ya, Fatimah ini adalah adiknya Umar, bukan Fatimah anak Nabi. Ini Fatimah adiknya Sayyidina Umar. Umar setiap hari ketika belum masuk Islam, dia janjian sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Janjiannya apa, Pak? Siapa lagi mau yang mau disiksa? Jadi mereka punya list nama, besok siksa ini. Maka Umar setiap kali nyiksa orang, dia akan berhenti ketika sore hari. Kata Umar, aku berhenti bukan karena capek ya, ini udah malam, besok lagi. Umar, orang yang begitu keras dengan Islam. Maka melihat perkembangan Islam semakin besar, Umar mulai melihat ini siapa sih sebenarnya dalamnya. Maka ditelusuri oleh Umar melihat bahwa ini Muhammad nih. Gara-gara agama di bawah Muhammad, ayah benci kepada anaknya. Pokoknya dalam keluarga itu berselisih lah intinya. Dari hasil apa yang dilihat oleh Umar, kesimpulan Umar sendiri gitu ya. Maka karena dalangnya Nabi Muhammad, dia ingin sekali ingin membunuh Nabi Muhammad. Maka pulanglah Umar ke rumahnya dan dia mengambil baju perisai perangnya dan mengambil pedangnya. Dan Umar, semua orang pada saat itu tahu, setiap kali Umar telah memakai baju perang dan menghunuskan pedang, pasti akan ada orang yang mati. Dan selama ini Umar ketika sudah menggunakan baju perangnya seperti itu, selalu musuhnya mati. Artinya sampai saat itu dia masih hidup. Sehingga pada saat itu dia menargetkan Nabi Muhammad. Maka berangkatlah Umar mencari Nabi Muhammad di pertengahan jalan. Maka bertemu dia dengan seorang sahabat yang sudah masuk Islam, tapi dia masih menyembunyikan keislamannya. Namanya Nu'aim ibnu Abdillah. Nu'aim ini mengatakan, wahai Umar, mau kemana kamu? Saya ingin bunuh Muhammad. Ini gara-gara dia Quraisy berantakan, berantem. Maka Nu'aim yang sudah masuk Islam ini, dia tidak menginginkan terjadi sesuatu dengan Nabi. Maka kata Nu'aim, wahai Umar, ngapain repot-repot nyari Muhammad gitu ya? Ngapain repot-repot nyari Muhammad? Adikmu sendiri Fatimah dengan adik iparmu Sa'id bin Zaid itu telah masuk Islam. Maka yang awalnya dia ingin cari Nabi Muhammad beralih, belok menuju ke rumah adiknya Fatimah. Sebelum sampai ke rumah adiknya Fatimah, Umar kan tinggi besar ya. Tinggi besar. Jadi belum nyampe ke rumahnya, ketika Umar turun dari kudanya, langkah kakinya itu terdengar ke rumah, Pak. Kayak rasa saja lah, gede banget kakinya, badannya besar. Ya. Maka terdengar oleh Fatimah dan juga Said bahwasanya abangku datang nih. Pada saat itu mereka sedang baca Al-Quran. Maka ketika sampai ke rumah adiknya Fatimah, dalam riwayat disebutkan nggak diketok pintunya, didobrak pintunya. Dobrak, terbuka, masuk ke dalam, tanya apa yang kamu baca? Enggak ada. Enggak, saya dengar kalian baca sesuatu tadi. Maka Said ini kan tinggi besar juga seperti Umar. Ya, adik iparnya juga tinggi besar. Pada saat itu Said dipelintir kepalanya sama Umar. Dipelintir dan didudukin dadanya. Nah, adiknya Fatimah ingin menyelamatin suaminya gitu ya, ingin mencegah supaya abangnya nggak bunuh suaminya. Maka ketika ingin dicegah tersebut dipukul Pak Fatimah. Fatimah sebelumnya tidak pernah bantah perkataan Umar, adik yang sangat nurut banget sama kakaknya. Pada saat itu Umar setelah mendorong adiknya, ada yang menyebutkan dipukul gitu ya, sampai berdarah, sampai Fatimah itu mengeluarkan kata-kata, ya aduwallah, wahai musuh Allah, celakalah kamu. Ya wahai musuh Allah, celakalah kamu. Kalau kamu ingin bunuh kami, bunuhlah. Kami udah pasrah.
tapi kamu jangan berharap kami keluar dari agama ini. Maka pada saat itu Umar terasa seperti mulai terketuk hatinya. Dia melihat adiknya yang begitu baik dengan dia, begitu patuh. Dalam kondisi ini dia sangat keras gitu, sangat menentang kakaknya. Sehingga ini diantara alasan nanti bagaimana mulai lembut hati Sayyidina Umar. Ya. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar pingin baca, sini coba ambil lembaran kertas itu. Yang pingin baca Al-Quran. Kata adiknya, nggak boleh, kamu masih najis, kamu masih kafir, nggak boleh pegang ini. Kalau kamu mau pegang, mandi dulu. Akhirnya patuh nih Pak, lagi marah-marahnya suruh mandi Pak. Maka Sayyidina Umar masuk, selesai mandi, dibacalah ayat yang dibacalah surat Toha. Ya, awal-awal kalau secara keseluruhan surat Toha itu mengisahkan tentang Nabi Musa. Di awal-awal surat itu menyebutkan bagaimana bahwa Al-Quran itu turun bukan untuk menyusahkan. Ya, Al-Quran itu turun bukan untuk menyusahkan Nabi Muhammad, tapi memberikan kemudahan, memberikan banyak sekali kelebihan yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari bacaan beberapa potongan surat Toha tersebut membuat Umar sudah mulai lembut hatinya. Maka kata Umar, tolong pada saat itu Said tadi adik iparnya yang didudukin dadanya tadi melihat ke wajah Umar, ini yang tadi datang marah terlihat dari wajahnya. Setelah baca surat itu udah mulai hilang marahnya dan terlihat tenang. Maka Said berkata kepada Umar, kenapa engkau enggak masuk Islam gitu? Kenapa engkau tidak mengikuti agamanya Muhammad atau Nabi Muhammad? Maka kata Said, mana tunjukkan aku di mana Muhammad. Nah, enggak lama ketika tadi mereka baca Al-Quran itu mereka ada seorang budak namanya Khabbab ibn Arad. Ini Khabbab ini yang ngajarin Said dengan Fatimah ngaji. Ketika Umar datang dia sembunyi di belakang pintu itu. Ketika Umar mengatakan di mana Nabi Muhammad, maka Khabbab bin Arad karena melihat dia ingin masuk Islam, dia keluar Pak, baru nongol gitu Pak. Tadinya takut Pak, sembunyi ya, lihat Umar siapa yang gak takut. Keluar dia, Khabbab bin Arad. Kata Khabbab, sini aku tunjukin di mana Nabi Muhammad. Karena Khabbab tahu di mana Nabi mengajar, itu di rumah Arqam ibn Arqam. Maka Khabbab bin Arad ini kan budak Pak. Dia kalau zaman masa itu di antara tanda orang merdeka itu biasanya pakai baju atas bawah gitu ya. Jadi kalau budak biasanya bawahnya aja, atas nggak pakai baju. Maka Khabbab bin Arad ini nemenin Umar. Ketika hampir mendekati rumah Arqam ibn Arqam, para sahabat yang ada di lantai 2 melihat dari kejauhan Umar pergi ke sini nih. Di sampingnya ada Khabbab ibn Arad. Jangan-jangan Khabbab dipaksa gitu ya, dipaksa di tangkapannya gitu, ditangkap oleh Umar. Maka para sahabat mulai ribut Pak, di rumah Arqam ibn Arqam ini karena Umar mau datang ke situ. Bahaya kalau Umar datang nih, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Di rumah sana pada saat itu kebetulan ada paman Nabi Hamzah. Maka kata Hamzah, melihat para sahabat ketakutan, kata Hamzah, mana Umar suruh masuk dia ke sini akan kubunuh dia dengan pedangnya. Ini Hamzah dengan Umar kan lawan sama-sama singa ya, sama-sama singa Quraisy gitu ya. Sama-sama yang lainnya berburu kambing, berburu hewan-hewan kecil. Hamzah dengan Umar berburunya singa, Bro. Singa dipangku masuk ke kota Mekah. Nah, kalau hari ini ada orang buru singa, kita bilang apa tuh orang? Bukan buru singa cuma nakut-nakutin enggak, benar-benar dikejar dibunuh gitu singanya. Kalau hari ini kan ada tuh nyerang singa tapi kelompok besar. Kalau ini enggak sendiri dia, berangkat buru bawa masuk kota Mekah. Nah, maka Hamzah ketika melihat Umar akan datang karena dipikirnya akan membunuh Nabi, Hamzah marah. Biarkan dia masuk, kalau niatnya ingin masuk Islam,
maka datanglah kepada Rasul. Tapi kalau ingin membunuhnya, akan kubunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ini sebuah penghinaan kepada bagi satria saat itu ketika dia dibunuh dengan pedang dia sendiri. Maka Nabi melihat Hamzah udah mulai marah juga, panas gitu ya. Kata Nabi, wahai Hamzah, masuklah ke kamar. Udah masuk kamar, kata Nabi. Yang diperintahkan pamannya untuk biar tidak berhadapan dengan Umar. Maka ketika itu masuk ke Baitul Arqam. Kemudian ketika masuk, Umar mengatakan secara langsung, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian kata Nabi kepada para sahabat, biarkan Umar masuk. Nah, di hadapan Nabi, Umar jatuh maksudnya lututnya jatuh. Akhirnya dipegang oleh Nabi, dipukul pundaknya sini. Wahai Umar, belumlah tiba masanya engkau untuk beriman. Dipukul sampai berulang kali. Baru dari situ dia menyatakan keislamannya. Maka Islamnya Umar itu sebab dari Sa'id bin Zaid. Nah, di antara jasa terbesar Sa'id bin Zaid adalah Umar, orang yang paling keras kepala gitu ya, orang yang paling ditakuti di masa itu ya. Dan dia menjadi pemuka orang Quraisy. Maka ketika dia masuk Islam, ini menjadi kekuatan besar bagi umat Islam. Bahkan setelah datangnya Umar, maksudnya Umar, barulah Islam itu disebarkan dengan cara terang-terangan. Maka ketika Umar masuk Islam, semua sahabat bertakbir, sampai-sampai terdengar ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak apa ya? Sekretariatannya Abu Jahal CS, Pak. Posisinya ada di samping Mekah, di samping Ka'bah. Ya, jadi pembesar-pembesarnya jadi ada tempat kumpul, tempat nongkrong gitu, ngopi gitu. Nah, itu namanya Darun Nadwah. Kemudian berikutnya adalah Said hadir di semua peperangan kecuali perang Badar, tapi dia hitung pasukan Badar karena tidak hadirnya dalam perang Badar karena sedang ditugasi oleh Rasul. Ya. Kemudian masuk ke bahasan perang Yarmouk. Ini diantara peran besar dari Sa'id bin Zaid. Perang Yarmouk adalah perang pertama sekali kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Ajam. Bangsa Romawi atau bangsa Bizantium, kerajaan Bizantium, itu disebut juga dengan bangsa Ajam. Ya, Umar dulu pernah berkata, akan aku lawan raja-raja Ajam dengan raja-raja Quraisy gitu ya. Nah, maka ketika pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, kan beliau terbesar berhadapan dengan Musailamah Al-Kazzab. Kan perang besarnya Sayyidina Abu Bakar kan melawan nabi palsu, ya, Musailamah Al-Kazzab yang terjadi di Yamamah. Itu pasukan yang datang puluhan ribu ya untuk berhadapan dengan pasukan Yamamah. Kemudian setelah Abu Bakar berhasil menumpas Musailamah Al-Kazzab dengan pasukannya, melihat ini adalah peluang kaum muslimin untuk pertama sekalinya menyerang ke bangsa Romawi. Karena pada masa itu belum pernah ada orang Quraisy, orang Jazirah Arab yang menyerang Romawi. Ya, belum pernah ada, belum ada sejarahnya. Yang ada orang Arab, orang Quraisy jadi budak bagi orang Romawi. Maka pada saat itu dari sahabat-sahabat berdiskusi, dan oleh Sayyidina Abu Bakar diterima masukannya. Bagaimana kalau kita perluas ekspansi wilayah Islam ke wilayah Syam, ke wilayah Persia, wilayah Bizantium. Maka Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan sebanyak 40.000 pasukan. Dalam satu rombongan itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid secara kepemimpinan beliau nggak ada masalah. Tapi memang ada beberapa kali yang menurut Umar
Ini nggak benar nih. Bagaimana mungkin seorang pimpinan perang sedang memimpin perang nih, sempat-sempatnya pergi pulang ke Mekah untuk apa? Untuk tawaf. Ini Khalid gitu ya. Sampai apa? Di antara sebab kenapa Umar itu bukan tidak suka dengan Khalid, enggak, tapi pemimpin nggak beginilah. Pasukan ditinggal di medan perang, dia pulang sebentar nggak lama gitu ya. Pingin umroh aja bisa balik lagi, ikut perang lagi, karena kangen rindu gitu kata dia. Maka Umar melihat memang agak berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau bisa milih yang lain lah, jangan Khalid nih. Ini dia kelakuannya seperti ini gitu. Oleh Abu Bakar, enggak, aku melihat ada kebaikan dari Khalid. Maka selama Sayyidina Abu Bakar masih hidup, beliau selalu memilih pimpinan besarnya itu adalah Khalid bin Walid. Dalam perjalanan ke Syam, meninggalnya Abu Bakar, maka digantikan oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengganti Khalid dengan pimpinan yang baru, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini sahabat mulia juga. Seketika itu diganti dalam peperangan. Kalau kita biasanya gimana coba? Dalam perang udah dipilih, belum tuntas di perang, udah diganti di masa penugasan gitu. Pasti banyak kan baper ya. Tapi Khalid enggak. Ketika dicopot jabatannya, enggak ada masalah baginya. Ya, bahkan pasukan-pasukan yang lain ketika Khalid dicopot, ya benar-benar nggak ada jabatan, dia ikut barisan sebagaimana pasukan-pasukan yang lain. Maka ada pasukan-pasukan yang bertanya gini, bagaimana mungkin seorang pimpinan jadi pasukan bawahan gitu ya. Nah, sampai Khalid pernah berkata kepada pasukan-pasukan yang biasanya, kata dia, kenapa kalian tidak tanya kenapa aku tidak pernah kalah ketika memimpin perang? Kata Khalid bin Walid, oh iya juga ya kan. Emang kenapa alasannya? Maka kata Khalid apa? Dalam imamahnya itu di situ ada apa Pak? Ada rambut Rasulullah SAW. Ya. Tapi ini bertabaruk dengan Rasulullah langsung Pak ya. Ya belum memang nyimpen dalam surbannya dia. Ya, sampai nanti pernah dalam satu perang itu jatuh surbannya, dicari Pak. Ya, nggak ingin hilang itu surban. Maka kembali Khalid ketika dicopot sebagai pimpinan nggak ada masalah. Maka pada saat itu Sayyidina Umar, pasukan yang 40.000 ini yang tadi dikirim ke Syam dibagi menjadi 4 wilayah. Karena Persia ini wilayah yang sangat besar, ya, wilayah yang sangat besar, maka kekuatan muslimin pun dibagi-bagi menjadi beberapa pasukan-pasukan kecil gitu ya. Dari 40.000 dibagi 4 pasukan, berapa? 40 ya, 10.000 ya. 10.000 pasukan dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini menuju ke Jabiyah. Jabiyah ini adalah gerbang utama Damaskus. Kalau kita tarik sejarah agak ke belakang sedikit Pak ya, Damaskus, negeri-negeri yang hari ini porak-poranda, itu adalah negeri yang pada zamannya begitu besar. Damaskus, Aleppo, Syria, Palestina, ini negeri-negeri besar nih Pak. Negeri-negeri yang zaman itu orang pingin ke sana. Sebagaimana hari ini orang pingin kemana Pak? Mau kemana Pak Gus? Sebagaimana orang hari ini pingin ke negeri yang hebat, terkenal dengan kemegahan bangunannya, terkenal dengan keindahan istana-istananya. Ini negeri Syam Pak. Palestina, Yordania, Damaskus, Aleppo, itu negeri-negeri yang orang merindukan akan datang ke sana. Nah, maka Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim ke Jabiyah. Ini gerbang utama Damaskus. Ya. Tapi hari ini negeri itu udah orang-poranda, ya. Nggak ada sisa, ya, habis, benar-benar habis. Nggak terlihat dulu ada kemegahannya di sana. Ya, hanya sisa-sisa runtuhannya, sayang benar. Nah, maka pimpinan berikutnya dipimpin oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As
yang dia juga membawa 10.000 pasukan itu menuju ke pintu Thomas, nama salah satu gerbangnya gitu. Kemudian ada Khalid bin Walid dalam pimpinan pasukan kecil itu, dia ditunjuk juga, dia menuju pintu wilayah timur. Kemudian ada Yazid bin Abi Sufyan. Nah, Yazid bin Abi Sufyan ini adalah kakaknya Muawiyah. Muawiyah itu nanti yang menjadi khalifah pertama di Bani Umayyah. Ya, Yazid bin Muawiyah ini, nah kakaknya Muawiyah itu dia dikirim memimpin pasukan ke Paradis. Ya, ini wilayahnya Romawi semua nih. Keempat wilayah tersebut menjadi pusat kota utama menuju ke pusat jantungnya Romawi. Ya, sehingga pasukan yang 10.000 ini berhasil menaklukkan Romawi yang dulu nggak pernah ada orang yang bisa menaklukkannya gitu. Nah, adapun Sa'id bin Zaid, kita sedang berkisah tentang Sa'id bin Zaid. Dia ini ada di pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, di pasukan utamanya. Ya, di pasukan utama karena panglimanya adalah Abu Ubaidah. Maka dia dengan pasukannya bisa menjebol pintu gerbang Jabiyah tadi, pintu gerbang Damaskus. Maka Heraklius pada saat itu pimpinan Romawi melihat kaum muslimin itu tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya, yang biasanya jadi budak, biasanya ya gak dianggap lah gitu. Ya. Mereka melihat kekuatan kaum muslimin sudah begitu hebat sampai bisa menaklukkan pintu gerbang, bisa menjebol pintu gerbang Romawi. Maka Heraklius itu membentuk 120.000 pasukan. 120.000 pasukan melawan 40.000 tadi. Ya, jumlah yang sangat jauh sekali ininya perbedaannya. Maka Heraklius membagi pasukannya itu dalam tiga ada pasukan infanteri. Ya, infanteri kan berarti sekarang apa? Berkuda gitu ya. Infanteri kan alat berat gitu ya, senjata berat, itu pasukan berkuda. Zaman itu kan yang ditakuti kan berkuda sama pasukan gajah. Ya, pasukan gajah, pasukan onta yang pakai hewan lah. Itu kuat-kuat intinya pasukannya. Kemudian ada pasukan berkuda, kemudian ada pasukan jalan kaki. Nah, yang per pasukan ini 80 gitu. Nah, per 80.000 pasukan Romawi itu yang jalan kaki, per 10 orang diikat kakinya. Per 10 orang diikat kakinya. Dan per 10 orang itu ada 1 orang pendeta dengan salib emas, yang mana mereka dimotivasi dengan doa-doa yang ada dalam Injil. Jadi per 10 orang diikat kakinya, karena Heraklius tidak mau pasukan dia ini kabur, ya. Jadi mau nggak mau mati ya mati sekalian di situ. Ya, tapi disitulah nanti keuntungan dari pasukan muslimin ketika berhadapan dengan pasukan yang diikat kakinya tadi. Maka ketika sudah saling berhadapan dengan pasukan muslimin, pasukan yang diikat kakinya tadi, yang pasukan jalan kaki ini sambil memukul, kan ada perisai ya, kami dipukul begini, pakai pedangnya mereka. Dipukul sambil mereka melantunkan ayat-ayat yang dibacakan oleh pendeta mereka tadi, sehingga bergemuruh suaranya. Berhadap-hadapan di hadapan muslimin, itu semakin dekat kaum muslimin. Awal-awal agak ketakutan, Pak. Ini besar sekali pasukannya, suara mereka kencang sekali, doa mereka kuat sekali, sehingga pasukan muslimin yang awalnya begitu semangat sudah agak mulai kendor semangatnya. Maka ketika kondisinya sudah mulai kendor itu, keluarlah salah satu pasukan berkata kepada Abu Ubaidah, minta izin kepada panglima perangnya, wahai Abu Ubaidah, aku pengen syahid sekarang. Ini orang lagi takut nih Pak. Satu orang keluar, wahai Abu Ubaidah, aku pengen syahid sekarang. Ada pesan gak mau disampaikan kepada Nabi? Tuh. Jadi udah tahu dirinya mau syahid, ada pesan-pesan gak mau nanti mau disampaikan? Ya, perantara gitu ya. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Maka satu orang ini keluar dari pasukannya, langsung menyerang ke pasukan
80.000 tadi yang berjalan kaki. Ketika diserang, ini karena satu orang dia hanya berhasil membunuh beberapa orang saja, tapi habis itu dikeroyok udah mati, syahid. Dan pasukan muslimin melihat nih satu orang yang dikeroyok tadi ini, sehingga kaum muslimin tambah, waduh kita dikeroyok begini nih, ya nggak mungkin kita menang, semakin lemah. Nah pada saat itulah Abu Sa'id bin Zaid, dia pasukan kuda, Pak. Sa'id bin Zaid pasukan kuda. Seketika itu dia loncat dari kudanya, ya, loncat dari kudanya. Kemudian dia menunjukkan keahlian dia dalam berpedang. Kemudian dia langsung menuju ke pasukan Quraisy dan pasukan Romawi, dan dia langsung menyerang salah satu pasukan yang naik di atas kuda, yang paling besar badannya, dan dia serang. Ini yang satria Romawi tadi ini nggak siap gitu ya, diserang oleh oleh Sa'id bin Zaid, dan Sa'id berhasil membunuhnya. Seketika itu 80.000 pasukan tadi yang sedang semangatnya sambil membaca ayat-ayat suci mereka, seketika itu terdiam. Ternyata yang dibunuh oleh Sa'id bin Zaid adalah kesatrianya mereka, orang yang paling ditakuti, orang yang tidak pernah terkalahkan. Dalam satu serangan Sa'id berhasil membunuh satu orang ini. Maka karena kematian satu orang ini membuat yang lainnya itu mulai ketakutan. Yang awalnya mereka semangat, pasukan muslimin yang awalnya ketakutan sudah tambah semangat, akhirnya diserang, Pak. Serang, pasukan Romawi kalah, ya, 120.000 ngelawan 40.000. Nah, dari kekalahan pasukan Romawi ini diantara sebabnya adalah keberanian dari Sa'id bin Zaid dalam memilih waktu yang tepat kapan dia serang, yang karena serangan itu menambah semangat pasukan yang lain. Karena kan kalau dalam kondisi perang, penentu kesemangat itu ya ada kadang motivasi, tapi ada karena perilaku 1-2 orang dari pasukan yang begitu heroik sehingga menyemangati yang lainnya. Nah, ini Sa'id bin Zaid ini adalah orang yang menyemangati pasukan muslimin melawan pasukan Romawi di Yarmouk. Yarmouk sendiri itu posisinya ada di pesisir pantai, Pak. Jadi ada dia di sebuah lembah gitu ya. Di situ ada kebun-kebun, hutan-hutan gitu. Terus ada batu-batuan juga, tapi ada sungainya juga. Ada di pesisirnya. Dan kaum muslimin menang dalam perang tersebut, walaupun banyak juga yang syahid dalam perang tersebut. Nanti insya Allah kita akan coba cerita lebih detail dalam perang Yarmouk ya, ketika di sahabat yang lain nanti. Kemudian dari 40.000 pasukan tadi ada juga tadi yang Amr bin As yang dikirim ke Mesir, yang nanti setelah pasukan berhasil mengalahkan di perang Yarmouk, kemudian ikutan pasukan Khalid ikut bantu mensupport pasukan Amr bin As, yang dia nanti kirim surat ke Sayyidina Umar minta bantuan pasukan supaya jumlahnya yang dibawa Amr bin As tinggal 8.000 ntar. Ya, tinggal 8.000, dia minta pasukan 4.000 lagi supaya berjumlah 12.000 pasukan, karena mereka memegang hadis Nabi kalau jumlah pasukan muslimin 12.000 maka tidak terkalahkan. Maka Sayyidina Umar nanti mengirim hanya 1.000 ya, 3.090. Hanya 1.000 yang 4 orang nanti yang mewakili 4.000 itu tadi. Ya ada Zubair bin Awam di sana, kemudian ada beberapa sahabat yang lain lah. Ya. Kemudian di antara peran Sa'id yang paling besar lagi adalah ketika melawan perang Ajnadin. Perang Ajnadin adalah perang melawan Romawi ketika penaklukan Palestina. Ya, jadi perang Ajnadin ini perang muslimin melawan Romawi di Palestina. Dalam perang ini
setelah tadi pasukan besarnya berhasil ditaklukkan, kemudian melanjutkan ke Palestina, di mana dalam perang ini sebelum perang gitu ya, ketika perang sedang terjadi ada salah satu jenderal Nasrani itu masuk Islam. Jadi jenderal besarnya Nasrani sebelum berhadapan perang besar dia maju ke depan, dia menantang Khalid bin Walid. Mana Khalid, aku nantang dia dalam perang duel. Maka dalam perang duel tersebut, dalam perang Ajnadin, pimpinannya Nasrani tadi ketika sedang sambil duel dengan Khalid, itu sambil nanya gitu Pak, wahai Khalid, kenapa engkau disebut dengan pedang Allah gitu. Maka ketika dia tanya, udah berhenti ngobrol dulu, stop dulu perangnya. Maka Khalid pun menjawab, aku dipanggil perang disebut dengan pedang Allah, bukan Allah ngasih pedang kepadaku, tapi dalam sebuah peperangan ya, Nabi memberikan gelar kepadaku dengan pedang Allah. Ingat nggak betul? Yang Khalid awal mendapatkan sebutan pedang Allah. Yang ketika 3 sahabat mulia, 3 pimpinan muslimin syahid semuanya. Kemudian yang keempat, Nabi nggak nyebutin siapa pimpinan kalau nanti syahid. Maka di panji Islamnya, panji perangnya dikasih ke Khalid gitu ya, oleh sahabat. Dalam perang itu Rasul melihat gitu ya, menceritakan kondisi peperangan sebagaimana apa yang dilihat, sebagaimana yang terjadi. Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat di Madinah. Nah, maka Khalid menceritakan, aku diberikan gelar oleh Rasulullah karena begini-begini gitu. Maka pimpinan Nasrani tadi melihat kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Khalid, maka dia seketika itu masuk Islam. Yang awalnya dia pimpinan Nasrani, ketika itu langsung beralih melawan pasukannya sendiri, ya, pasukan Nasrani, walaupun nanti dia syahid juga di perang tersebut. Maka pada saat perang Ajnadin ini, pasukan Khalid lebih banyak bertahan, pimpinannya Khalid. Ya, dia banyak bertahan, nggak serang, sehingga pasukan dari Palestina tadi, pasukan Romawi yang ada di Palestina itu terus memanah gitu. Kata Khalid, entar jangan serang dulu, ini dipanah nih, tunggu panahnya habis. Kata Sa'id, wahai Khalid, bagaimana mungkin kita menunggu mereka terus mana? Kapan habis panah? Nggak mungkin habis. Ya, ini sedangkan pasukan-pasukan kita mulai berguguran, ada yang kena, ada kuda yang kena, ada orang yang kena syahid. Maka ketika itu kata Khalid, benar apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zaid. Tunggu sebentar lagi, tunggu gitu. Aku takbir maka serang. Maka ketika itu Khalid takbir, maka pasukan muslimin nggak nunggu lagi panah itu berhenti, langsung serang. Ya, langsung serang ke pusat kota Palestina dan bisa mengalahkan pasukan Romawi yang ada di Palestina. Itulah diantara peran besar yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid, yang memang secara riwayat beliau banyak sedikit sekali yang menceritakan peran beliau dalam banyak aktivitas Rasulullah, karena memang orangnya sering sekali sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi, misalnya tiap kali beramal itu sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terlalu ditampakkan, sehingga peran ahli syarah mengambil kisah-kisah beliau hanya kisah-kisah yang cukup terlihat saja. Jadi tidak panjang seperti sahabat yang lain sampai berbuku-buku gitu ya. Sayyidina Umar kan sampai tebal kalau dibaca bukunya. Atau sahabat-sahabat 10 sahabat yang mulia cuma dijamin masuk Islam itu panjang-panjang bukunya. Nah, tapi untuk Sa'id sedikit, nggak banyak kisahnya. Ya. Itulah kisah Sa'id bin Zaid. Kita selesaikan, sudah selesai. Insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya kita masuk ke sahabat mulia. Setelah Sa'id bin Zaid ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Kita nanti akan masuk sahabat mulia, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.